Hello everyone, here I will explain a very interesting material in the microeconomics course, namely the material on the thinking like an economist. Before discussing this material, allow me to introduce myself. My name is Niputa Helmidiantasya. I'm from the Bachelor of Management C Study Program. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih berpikir seperti seorang ekonom. Oke. Berpikir seperti seorang ekonom berarti memahami cara individu dan masyarakat membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonom menganalisis perilaku, pengorbanan, dan manfaat dalam situasi ekonomi menggunakan beberapa prinsip dasar. Menurut George Mankiw, ada beberapa prinsip yang menjadi landasan berpikir ekonomi, yaitu yang pertama, orang menghadapi trade-off. Setiap pilihan yang dibuat oleh individu atau pemerintah melibatkan pengorbanan. Contohnya, memilih untuk membeli makanan berarti tidak bisa menggunakan uang itu untuk hal lainnya. Yang kedua ada biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ekonom memahami bahwa biaya bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk waktu, tenaga, dan sumber daya yang lain. Contohnya, biaya kuliah bukan hanya uang sekolah, tetapi juga waktu yang dihabiskan untuk belajar. Yang ketiga adalah orang rasional berpikir dan hal marginal. Orang membuat keputusan dengan membandingkan manfaat tambahan. Bisa disebut dengan marginal benefit. Dengan biaya tambahan bisa disebut marginal cost dari suatu tindakan. Contohnya, apakah jam tambahan belajar akan meningkatkan nilai atau lebih baik dihabiskan untuk istirahat? Yang keempat adalah orang tanggap terhadap insentif. Keputusan seringkali dipengaruhi oleh insentif. Misalnya, ketika harga barang naik, konsumen akan membeli lebih sedikit. Sementara, produsen akan berusaha memproduksi lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan lebih. Yang kelima adalah perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Melalui perdagangan, individu dan negara memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi secara efisien sendiri. Perdagangan memungkinkan spesialisasi dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah pasar biasanya tempat terbaik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Dalam kebanyakan kasus, pasar bebas memungkinkan keputusan ekonomi diatur dengan efisien karena harga memberikan informasi penting tentang nilai barang dan jasa. Selanjutnya adalah pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Pemerintah dapat memperbaiki pasar yang gagal atau bisa disebut dengan market failure dengan menetapkan kebijakan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau mengkoreksi eksternalitas atau dampak dari kegiatan ekonomi pada pihak ketiga. Oke, di sini kita akan lanjut. Di sini saya ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu biaya kesempatan atau bisa disebut dengan opportunity cost. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengambil kuliah penuh waktu selama 4 tahun. Jika mahasiswa ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji 50 juta per tahun, sekolah lulus SMA, namun ia memilih untuk kuliah, berapakah biaya kesempatan dari keputusan tersebut? Di sini ada penyelesaiannya. Biaya kesempatannya adalah
apa yang dikorbankan. Dalam hal ini, mahasiswa mengorbankan pendapatan 50 juta per tahun selama 4 tahun, yaitu biaya kesempatan sama dengan 4 per waktu 50 juta, yaitu sama dengan 200 juta. Jadi, yang dia korbankan selama 4 tahun, satu tahunnya 50 juta. Dia mengorbankan 4 tahunnya, jadi total 4 tahun itu 200 juta rupiah. Contoh soal kedua, trade-off. Jika pemerintah memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, sektor apa yang mungkin harus dikorbankan dan mengapa? Jawabannya adalah pemerintah mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan. Ini adalah contoh trade-off karena sumber daya pemerintah terbatas dan alokasi anggaran untuk satu sektor berarti pengurangan di sektor lain. Selanjutnya ada soal contoh ketiga, yaitu insentif dan pajak. Pemerintah memperkenalkan pajak baru atas minuman bersoda untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Bagaimana pajak ini akan mempengaruhi keputusan konsumen dan produsen? Di sini penyelesaiannya, kenaikan harga minuman bersoda karena pajak akan mengurangi konsumsi. Karena konsumen merespon insentif harga lebih tinggi dengan membeli lebih sedikit. Produsen mungkin akan mengurangi produksi minuman bersoda atau mencari cara untuk membuat produk lebih murah, atau mungkin beralih ke produk lain yang tidak dikenai pajak. Jadi produsen akan mencari harga yang lebih murah. Baik, dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih kritis dalam menganalisis fenomena ekonomi sehari-hari, seperti kebijakan pemerintah, harga barang, dan keputusan individu. Okay, that's all I can say about this material. Sorry if there are any misword of mention of sentence. I say thank you and see you in my next video. Bye.